Mudiknya Mat Derajat atau Kang Komar ke kampung halaman menunggu hadirnya perayaan Idul Fitri tak hanya diisi dengan bersilaturahmi bersama keluarga. Selain berpuasa dan membayar zakat jelang Hari Raya Lebaran, Mat Derajat juga menyempatkan diri memberi sedekah untuk sebuah pesantren yang memang tengah membutuhkan dana untuk pembangunan. Lalu seperti apa saat Kang Komar berkunjung mendonasikan sebagian rezekinya? Asik, akhirnya sampai juga kita di pesantren. Perjalanan cukup lumayan, Bebek. Jauh, bener nih di Cililin. Di Cililin ini kita sampai di pondok pesantren Darut Tawabin. Kita lihat ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah, saya Komar kolot di kamar. Disinilah tempat beribadah. Disinilah tempat juga untuk belajar. Tidak ada batasan, baik dari usia dini sampai tua untuk belajar. Masih ada Pak Santri? Mangga, nah ini. Nah, ini tempat untuk tidur. Insya Allah mudah-mudahan pemirsa di rumah hamba Allah yang bisa melihat tentang acara di Inten ini bisa membantu untuk keadaan yang seperti ini. Ini ruangan masaknya. Ya pemirsa, kering nggak ada apa-apa. Tuh, ya kan? Ya kan kering, berarti nggak jadi makan lagi dong. Pak Ustadz, ini ada berapa amplop yang sudah disiapkan dari Pak Udin untuk disumbangkan ke anak yatim. Nah, ini berhubung sekarang anak yatimnya tidak masuk, ya, maka Pak Ustadz aja yang ini diterima Pak Ustadz. Ada berapa amplop ini teh? Iya, ada sekitar 60 amplop, mangga. Jangan dilihat itu besarnya berapa, kecilnya berapa. Ini keikhlasan dari kami untuk bisa membantu dan bisa sampai ke sini. Aku percaya suatu masa semesta kembali. Kang Komar pun tahu betul bagaimana belajar dari pengalaman, yang tentunya tak hanya dari pengalaman pribadi. Menimba hikmah hidup dari pengalaman hidup orang lain pun menjadi guru terbaik. Lantaran itulah ia pun berusaha menantang medan perjalanan yang cukup berat dengan naik motor melintasi gunung dan hutan demi berkunjung ke rumah Kang Udin, pria yang bersamanya bersedekah di pesantren yang seorang mantan preman dan kini telah sukses menjadi pengusaha batu. Dia mantan preman. Dan bener mantan preman. Dan bener-bener preman. Preman di mana aja? Di mana? Di Cicadas ya, di Kebun Kelapa, Nyengseret, dia ada di sana dulu ya. Kiara Condong, Jatayu, dia di sana. Serem gak sih sosoknya sebenarnya? Kalau ngeliat sosoknya, boleh pemirsa lihat deh seperti apa. Ya nggak, palingan BBB juga takut. Tapi dia bisa taklukkan gunung seluas ini. Yuk kita temuin Bang Udin. Assalamualaikum Bang Udin. Alhamdulillah saya bisa ketemu hari ini sama Bang Udin. Bang Udin bisa sampai di sini seperti apa sih dulunya? Sampai Bang Udin sampai bisa mengolah gunung yang seluas ini. Artinya tanpa seperak pun uang yang Bang Udin miliki gitu. Ya, betul. Boleh Bang Udin sampaikan. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi momen dan bisa menjadikan tuntunan juga buat pemirsa penonton di rumah yang sekarang masih menjadi preman yang belum pensiun. Bang Udin mungkin sudah pensiun ya, dengan keadaan seperti ini. Tapi basic dalam sinergi kerjanya, saya pikir Bang Udin tidak pernah pensiun. Pengalaman saya kan dari dulu ya, seorang anak jalanan ya. Dari dulu saya anak jalanan, ya mulai tahun berapa lah saya kesini, ada orang yang mempercaya ke saya ya, bukan saya pribadi ya. Tapi kan saya dipercaya sama orang lain gitu ya. Tapi ya beginilah keadaan saya gitulah. Ya. Memang saya bekas ya orang-orang jalanan lah. Gitu. Ya makanya orang lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz gitulah aja. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan sama Bang Udin sebagai mantan preman yang sudah di mana-mana di lapangan bisa memberikan bekal untuk saya pribadi buat rekan-rekan saya, karena contoh yang baik itu yaitu contoh dari orang yang sudah pernah melakukan kebaikan itu.
Dan kegembiraan menyambut datangnya Lebaran juga dijalani pemain sinetron preman pensiun yang lain, yakni Tia Arifin yang berperan sebagai Kinanti putri bungsu Kang Bahar. Jelang hari raya yang tinggal sehari lagi, Kinanti gembira bisa berbelanja baju Lebaran di saat syuting telah selesai. Dan lantaran ingin tampil beda di hari raya nanti, Tia pun memilih busana khas wanita Timur Tengah. Lantas seperti apa busana Lebaran Tia yang khas Timur Tengah itu? Pemirsa, ini aku udah cobain bajunya yang aku pilih. Gimana bajunya? Bagus nggak? Ini bajunya kata Mbak Nisa tadi Ramadan Mubarak, jadi sesuai dengan tema Idul Fitri. Bajunya juga kayak kaftan-kaftan gitu, lebih ke apa ya, Mesir gitu. Kalau di bawah kita lihat Maroko, tapi kalau edisi kaftannya, edisi baju lebarannya itu lebih ke Mesir. Bagus, aku juga senang bajunya, bagus banget. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI.